Kisah sejarah Qutaibah bin Muslim, sang penakluk daratan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke kisah sejarah Qutaibah bin Muslim, sudikah kiranya sahabat cahaya ilahi untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Dan marilah kita awali kisah sejarah ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Saat ini, jumlah umat Islam di Cina menembus lebih dari 22 juta jiwa. Meski dikekang oleh pemerintah komunis Cina, ternyata pertumbuhan umat Islam tetap menunjukkan pergerakan progresif di negeri Mao Zedong ini. Namun tahukah Anda, siapa yang membawa ajaran Islam ke wilayah ini? Berikut ini kisahnya. Pembawa ajaran Islam di negeri Cina adalah Qutaibah bin Muslim bin Amr bin Husain bin Al-Amir, Abu Al-Hafaz Al-Bahili, seorang panglima besar yang terkenal dalam sejarah Islam. Ia adalah seorang panglima perang yang berhasil menduduki wilayah-wilayah Uni Soviet, sekarang Rusia, hingga sampai di daerah Cina. Banyak penduduk dari negeri-negeri yang ia taklukkan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Mereka merasakan keindahan dan cahaya Islam yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Qutaibah wafat karena terbunuh pada tahun 96 Hijriah, di umur 48 tahun. Masa kecil Qutaibah. Ayahnya adalah Muslim bin Amr, sahabat dari Mus'ab bin Zubair, gubernur Irak dari pihak Abdullah bin Zubair. Ayahnya terbunuh bersama dengan Mus'ab pada peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, tahun 72 Hijriah atau 692 Masehi. Qutaibah lahir di Irak pada tahun 49 Hijriah atau 669 Masehi. Di masa kecilnya, ia mulai mempelajari ilmu fikih dan Al-Quran. Kemudian ia juga belajar menunggang kuda dan strategi perang. Ia tumbuh bersama kuda, pedang, dan panah. Ia sangat mencintai teknik-teknik menunggang kuda. Pada masa pertumbuhannya, wilayah-wilayah Irak tengah digoncang oleh pemberontakan-pemberontakan. Oleh karena itu, amir-amir di wilayah tersebut sibuk mempersiapkan jihad dan mengajak masyarakat untuk menyiapkan tenaga mereka membantu pemerintah demi tetap kokohnya Islam dan menyebarkan dakwah. Saat itulah Qutaibah muda bergabung dalam jihad di usianya yang sangat dipercaya. Keberanian dan keterampilan Qutaibah memang memukau banyak orang. Hal itu membuatnya dilirik oleh Panglima Besar, Muhalab bin Abi Safrah. Muhalab pun menyampaikan kabar tentang Qutaibah ini kepada Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu, Qutaibah makin dikenal di kalangan kerajaan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan menunjuknya menjadi amir di kota Rai dan Khurasan. Kaum muslimin mulai mencapai wilayah timur, suatu daerah yang dihuni oleh dua ras besar, orang-orang Sasania atau Persia dan orang-orang Turki. Dua kelompok besar ini hanya dipisahkan oleh sungai-sungai saja. Penaklukan Persia sudah disempurnakan pada masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, adapun orang-orang Turki memiliki wilayah yang lebih luas, tersebar, dan jumlah yang lebih banyak, seperti orang-orang Turki di wilayah Gaza, Al-Karahta, Kaukasiun, Bulgaria, dan Mongol. Menaklukkan Cina, Qutaibah mulai memimpin pasukan perang pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Saat itu Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi mengangkatnya menjadi Amir Khurasan atas titah Khalifah. Perjalanan mencakup Cina merupakan perjalanan yang fenomenal dan membutuhkan waktu yang panjang dan strategi yang matang. Sebelum tiba di negeri tirai bambu ini, Qutaibah bin Muslim menempatkan strategi daerah-daerah yang membuka menuju daratan Cina. Jika diurutkan maka strategi Qutaibah dapat diklasifikasi menjadi tahap 4. Tahap pertama, ia beserta pasukannya daerah Takharistan pada tahun 86 Hijriah. Saat ini, wilayah Takharistan adalah bagian dari wilayah Afghanistan dan Pakistan. Tahap kedua, antara tahun 87 sampai 90 Hijriah, ia menguasai wilayah Bukhara dan daerah-daerah sekitar di wilayah Uzbekistan. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategis untuk memantapkan dan melindungi daerah-daerah taklukan lainnya dari serangan musuh. Tahap ketiga, tahapan ini berlangsung antara tahun 91 sampai dengan 93 Hijriah. Pada masa ini, Qutaibah mengokohkan kedudukan umat Islam di wilayah Sungai Jihun dengan sibuk berdakwah dan mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Selain itu,
Pada masa ini juga umat Islam berhasil menguasai Sijistan, Khawarizm, dan Samarkand di jantung Asia. Tahap keempat ini adalah tahapan akhir dari perjalanan Qutaibah menuju Cina, berlangsung antara tahun 94 sampai dengan 96 Hijriah. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Qutaibah berhasil menguasai daerah Sungai Seihan dan kota-kota di sekitarnya. Setelah itu Qutaibah memasuki wilayah Cina, tepatnya di kota Kashgar. Orang-orang Kashgar yang sebelumnya menganut agama Zoroaster dan Buddha, akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa paksaan sedikitpun. Ini adalah penaklukan terjauh yang dilakukan pasukan Islam sepanjang sejarah. Tidak ada pimpinan umat Islam yang melakukan penaklukan lebih jauh dari apa yang dilakukan Qutaibah bin Muslim. Wafatnya Qutaibah. Setelah 13 tahun bertualang ke penjuru negeri, akhirnya tibalah akhir hayat Qutaibah bin Muslim. Qutaibah wafat dalam sebuah kejadian antara umat Islam pada tahun 96 Hijriah. Ia terbunuh di tangan Waqi bin Hasan at-Tamimi di wilayah Fergana, sebuah daerah di Asia Tengah yang berada di wilayah Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan sekarang. Semoga Allah merahmati Qutaibah bin Muslim. Pelajaran: ada sebuah pelajaran menarik dari kisah penaklukan yang dilakukan Qutaibah bin Muslim. Di tengah buruknya nama Bani Umayyah di kalangan sebagian umat Islam karena sistem monarki yang mereka terapkan, hadir sosok yang gemilang di antara ratusan nama lainnya dari orang-orang Bani Umayyah, yakni Qutaibah bin Muslim. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, menuliskan buruknya sejarah perjalanan Bani Umayyah. Seolah-olah perjalanan kerajaan ini adalah masa kegelapan yang dialami umat Islam. Beredar dan maraknya tulisan-tulisan tersebut akhirnya membentuk opini dan gambaran bahwa daulah ini sangat jauh sekali dari ajaran Islam. Orang-orang yang membenci syariat Islam menjadikan catatan sejarah yang penuh manipulasi ini sebagai senjata mereka untuk mengatakan, bagaimana mungkin syariat Islam bisa diterapkan di era modern ini, sementara di era yang dekat dengan masa Khulafaur Rasyidin saja syariat ini tidak bisa ditegakkan. Inilah yang mereka inginkan dari pengkaburan sejarah Bani Umayyah. Dan ironisnya, isu picis ini diambil oleh kelompok-kelompok Islam yang sangat vokal sepanjang berdirinya kekhilafahan Islam. Penaklukan yang dilakukan Qutaibah menggambarkan betapa besarnya jasa Bani Umayyah. Mereka menduduki wilayah Bukhara sehingga lahirlah seorang laki-laki dari kalangan masyarakat Bukhara sekaliber Imam Bukhari. Ditaklukkannya kota-kota di sekitar Sungai Jiun termasuk Naisabur. Dari sini lahirlah laki-laki cemerlang bernama Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi atau kita kenal dengan Imam Muslim, penulis Sahih Muslim, dan lain-lain. Belum lagi penaklukan Andalusia yang melahirkan ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan Islam. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang jangan sampai membuat kita tidak mengaku adil dan melupakan lautan kebaikan yang mereka lakukan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Demikianlah kisah sejarah dari Qutaibah bin Muslim, sang penakluk daratan China. Jika kisah ini bermanfaat sare ke keluarga, sahabat dan ke saudara muslim lainnya. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita semua, khususnya umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.